Hai adik-adik semua, selamat datang di John Tree Channel. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Ya, pada kesempatan kali ini Abang akan membahas materi tentang trigonometri. Untuk topik konsep dasar trigonometri. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya adik-adik semuanya jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya adik-adik. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke adik-adik? Iya, kita mulai. Ya, selamat datang di John Tree Channel, belajar matematika mudah dan menyenangkan. Oke baik, hari ini kita akan belajar trigonometri, yaitu untuk konsep dasar trigonometri. Ya, trigonometri sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon, yang artinya tiga sudut, metron, yaitu mengukur. Jadi dapat disimpulkan, trigonometri adalah mengukur tiga sudut, ataupun pengukuran sudut segitiga, ya. Atau bisa disimpulkan lebih detailnya lagi, bahwasanya trigonometri adalah perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Ini dia perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi ada bangun datar segitiga siku-siku. Oke, supaya jelas ini saya akan gambarkan segitiga siku-sikunya. Nah, ini dia segitiga siku-sikunya. Nah, kenapa dia katakan segitiga siku-siku? Dia dikatakan segitiga siku-siku jika salah satu sudutnya itu besarnya 90 derajat. Nah, yang 90 derajat itu di sini. Ini dia 90 derajat. Nah, kemudian untuk sisi yang paling panjang. Sisi yang panjang itu yang ini ya. Sisi yang panjang ini disebut juga dengan yang namanya hipotenusa. Saya tuliskan. Sisi yang paling panjang disebut juga namanya dengan hipotenusa, atau bisa juga disebut dengan sisi miring. Ya. Nah, jika lau diketahui sisi-sisinya, ini sisinya itu panjang sisinya 3, kemudian ini panjang sisinya 4, maka ini berapa panjang sisinya? Iya, dengan menggunakan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari, masih ingat adik-adik? Bahwasanya apa bunyi hukum Pythagoras? Apa bunyinya, Dek? Iya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi sikunya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat siku-sikunya. Kuadrat siku-sikunya ini 4, kuadrat tambah 3 kuadrat. Kan ini sisi siku-sikunya. 4 kuadrat 16, tambah 3 kuadrat 9. 16 tambah 9, 25. Akar 5 sama dengan 5. Maka kuadrat sisi miring berarti ini 5. Jadi 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini sesuai dengan teorema Pythagoras ya. Oke, bisa diterima adik-adik? Iya. Gampang toh? Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri itu ada 3 macam. Ya. Untuk yang sekarang dulu. Sebenarnya ada 6, tapi untuk yang sekarang kita bahas yang 3 lah dulu. Yang pertama itu fungsi sinus, yang kedua kosinus, dan ketiga itu tangen. Ini dia. Sinus disingkat dengan sin, kosinus disingkat dengan cos, tangen disingkat dengan tan ya. Oke. Ya, adapun rumusnya itu sin alpanya itu depan per mi. D per mi. Cos alpanya sa per mi. Kemudian tangen alpanya D per sa. Atau supaya gampang mengingat, begini saja. Sin d mi, cos sa mi, tan d sa. Ya. Sin d mi,
kosami tandesa. Coba adik-adik hafal dengan kalimat ini, sindemi kosami tandesa. Abang yakin pasti bisa kamu ingat dengan baik, ya. Nah, mungkin adik-adik bertanya, apa sih itu de, apa sih itu mi, dan apa itu sa? Oke, di sini saya buat keterangannya. Ya, ini dia. De itu depan, maksudnya sisi depan. Mi itu sisi miring, sa itu sisi samping. Oke, bisa? Iya. Supaya jelas, kita bahas soal-soal dulu, atau contoh soal dulu. Oke, biar lebih paham, kita buat contoh soal yang pertama. Ini contoh soal yang pertama. Untuk sudut alfa. Nah, sudut alfanya saya buat ya. Segitiga siku-sikunya yang ini ya. Sudut alfanya saya buatkan di sini. Nah, ini sudut alfanya. Dah? Ya. Oke. Kita bahas satu persatu. Sinus alfa. Apa rumusnya, Dek? Iya, sin demi. Depan per miring. Depan daripada sudut alfa. Lihat gambarnya. Depan daripada sudut alfa. Mana depannya? Iya, ini ya. Depannya 3. Maka kita buatkan di sini depan per depan per miring. Depannya 3, miringnya miringnya mana? Iya, miringnya jelas yang sisi paling panjang ataupun hipotenusa 5. Ya, kita buat 5 di sini. Oke, lanjut. Yang berikutnya, kosinus alfa. Kosinus alfa rumusnya sisi samping per sisi miring. Sisi samping. Sisi sampingnya mana? Sisi sampingnya. Sisi samping dari sudut alfa tentunya. Iya, di samping daripada sudut alfa. Berapa, Dek? Iya, 4 ya. Berarti sisi samping per sisi miring. Berarti 4 per 5. Oke. Kita peroleh kosinus alfanya sama dengan 4 per 5. Oke, lanjut yang terakhir. Tangen alfa. Tangen alfa rumusnya apa, Dek? Iya. Sisi depan per sisi samping. Sisi depannya mana? 3. Sisi sampingnya 4. Berarti kita peroleh tangen alfanya sama dengan 3 per 4. Gampang toh? Iya. Kita lanjut ke contoh kedua. Ya, contoh yang kedua untuk sudut theta. Ya, sudut theta. Ini saya akan buat sudut thetanya. Sudut thetanya saya buat di sini. Ya. Dia sudut thetanya. Nah, oke. Dah, kita bahas satu persatu. Mulai dari sinus theta. Sinus theta, rumusnya apa, Dek? Depan per miring. Ya, berarti depan daripada sudut theta, ya. Beda ya. Kalau tadi kan depan daripada sudut alfa. Nah, sekarang di depan daripada sudut theta. Mana depannya, Dek? Ini. Ya. Di depan daripada sudut theta itu berapa ini? 4. Berarti 4 per apa lagi? Sisi miring. Berarti 4 per 5. Iya, 4 per 5. Oke. Lanjut ke kosinus theta. Kosinus theta. Lihat kosinus theta. Kosinus theta. Samping per miring. Samping daripada sudut theta. Iya. 3 ya. Berarti 3 per sisi miringnya berapa, Dek? 5. Berarti 3 per 5. Oke, yang berikutnya yang terakhir tangen theta. Depan per samping. Depannya berapa? 4, sampingnya 3. Berarti 4 per 3. Oke. Bisa adik-adik? Gampang toh? Iya, gampang sekali. Iya, supaya gampang materi kita ini pelajari, abang ingatkan kembali ya buat adik-adik semua. Kata kuncinya. Kata kuncinya ini. Sin